Shalom alihim bisem bisuhamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS Ciamik ya. Saya dapat pertanyaan dari Geraha Mu'alaf ya. Tapi saya akan bicara yang yang ringan-ringan saja ya. Karena pertanyaannya juga ringan ya. Pertanyaannya juga ringan. Uh, uh, Rok mini versus jilbab gitu. Rok mini versus jilbab, mana yang mudah dirayu? Ya kan, orang-orang Geraha Mu'alaf itu nanya, kenapa orang Kristen kan pakai rok mini, terus kalau dibanding yang pakai jilbab, pakaian tertutup, mana yang mudah dirayu, Pak Pendeta? Ya, ini tidak ada di Alkitab ya, rok mini sama jilbab. Jilbab kerudung adalah budaya. Sudah ada tayangan YouTube saya. Yahudi itu berkerudung, berjilbab, Kristen Arab juga berjilbab ya. Kristen Ortodok di Indonesia juga berjilbab. Lalu jilbab sama rok mini dibandingkan mana yang mudah dirayu, mudah digoda katanya. Judul saya begini ya, berjilbab lebih mudah digoda ya, atau berkerudung lebih mudah digoda gitu saja ya. Yang saya mau bicarakan adalah Kristen yang berkerudung. Ingat ya bro, Geraha Mu'alaf, aku nggak mau bahas Anda. Yang akan saya bahas Kristen berkerudung ya. Berkerudung lebih mudah digoda. Saudara-saudara, saya sudah beberapa kali ketemu dengan yang namanya Kristen berkerudung. Itu Kristen Arab Ortodok gitu. Itu pakai kerudung ya, memang tidak berjilbab seperti yang lain ya, pokoknya pakai kerudung aja lah, kemana-mana pakai kerudung. Jadi kalau dia keluar pakai kerudung, terus ketemu sama saya, dia bilang gini, Pak Pendeta, kerudungnya saya copot ya. Saudara, yang aneh bin ajaib, kerudungan tapi menor saudara, alisnya dikerok gitu, lipstiknya kayak begitu, pakai eyeshadow, pakai bulu mata, itu pakai kerudung dia saudara, pakaiannya ketat saudara ya. Terus saya kan banyak bergaul dengan banyak orang gitu. Saya ya nanya, Anda pakai kerudung gimana nih katanya. Ya memang kami mengacu ke Kristen Syria, Kristen Timur Tengah, memang di sana pakai kerudung gitu. Oh, untuk apa pakai kerudung panas-panas begini? Apakah nggak bau itu ya, pakai kerudung seperti ini? Saya sama orang Kristen yang berkerudung ya. Ya bro, sekali lagi saya tidak sedang bahas Anda ya, saya sedang bahas Kristen yang berkerudung. Itu lebih gampang dirayu. ya, ya, ya. Kenapa dia cocok berkerudung? Ini menurut ilmu itu kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Dia itu inferior, minder, gitu. Memang ada satu sifat yang minder, gitu. Dia merasa kurang pede, gitu ya. Ada juga yang pede banget gitu, badannya gendut gitu, gemuk perempuan, tapi pakai rok mini, itu pede banget itu. Ya, ada yang pede banget itu. Ada yang minder itu padahal bodinya bagus, misalnya tidak gendut ya, dan tidak jelek gitu. Tapi karena memang inferior, dia punya mental itu inferior, jadi dia merasa ingin menutupi diri gitu ya. Kata dia itu banyak kekurangan saya ini gitu loh, kata dia kan. Saya nanya-nanya itu, kenapa kalian berkerudung? Terus akhirnya saya kejar terus dong, kalau di ortodok itu boleh nggak poligami? Boleh katanya. Loh kan Kristen nggak boleh ya, tapi budaya kami boleh, budaya Alkitab boleh katanya ya. Ya dia nggak mau nyebutin siapa pendeta ortodok yang poligami, dia nggak mau nyebutin itu ya. Terus poligaminya sama siapa? Ya sama kami, sama intern. Loh kalian pakai kerudung kok mau dipoligami? Ya nggak apa-apa, karena budaya kami, kan ini memakai budaya Arab Timur ya toh. Ya mentoleransi poligami kok. Buktinya ada yang sampai 10 ya. Ya, ada jemaatnya yang sampai punya istri 10 loh saudara loh. Ya karena dia cukup kaya ya. Lalu orang yang punya moral mental inferior ini, yang mental merasa tidak pede ini, udahlah biarin, dari jadi poligami kan dia kaya ini, dia kaya, hidupnya bisa lebih menjanjikan gitu ya.
Jadi karena mentalnya atau sifatnya itu moralnya inferior, merasa rendah diri. Jadi di poligami mau ditutupin pakai kerudung ya. Karena saya ketemu dengan berbagai orang dari ortodok ya, dari gereja Arab Timur ya. Kerudungan, merasa inferior, merasa rendah pribadinya, sehingga dia perlu ditutupi, perlu sesuatu yang ditutupi. Itu berpikirnya simple banget gitu. Daripada aku menikah dengan orang nggak jelas gitu. Kalau ada di lingkungan kami ya memang dia cukup mampu, ya simple aja, udah nggak apa-apa di poligami gitu ya. Daripada menikah dengan orang yang nggak jelas gitu ya. Nggak jelas itu maksudnya masa depan suram gitu. Itu udahlah ya, poligami ya nggak apa-apa gitu. Ini fakta ya saudara-saudara ya, saya bertemu dengan banyak wanita berkerudung. Makanya saya ingin menjawab bahwa wanita berkerudung lebih mudah digoda. Ini untuk Kristen yang berkerudung. Sekali lagi bro di Gramu Alaf, ini untuk Kristen yang berkerudung. Karena kenyataannya ada Kristen yang berkerudung. Apakah di luar Kristen yang berkerudung mudah digoda? Kalau Kristen yang berkerudung memang mudah digoda dan mudah dipoligami. Semua yang mau poligami itu ya dari Kristen-Kristen berkerudung. Kalau Kristen-Kristen yang pakai rok mini malah nggak mau. Nah, saya ulang ya. Kristen rok mini dari Kristen-Kristen kami yang wajar-wajar saja di Indonesia ya, tidak harus dibilang rok mini ya. Maksudnya itu malah nggak mau dipoligami. Tapi kalau Kristen-Kristen berkerudung yang dari kultur budaya Arab, gitu, itu memang di sana mengenal poligami kok. Dia masih mengikuti apa? Mengikuti nabi-nabi. Nabi Musa juga poligami, nabi Daud juga, Salomo apalagi poligami. Jadi apa salahnya? Loh, Alkitab kan tidak membolehkan poligami. Kami kan budaya Kristen Arab Timur, ya toh. Ya. Ya gini namanya ngobrol santai ya, bro. Jadi saya sudah menjawab ya. Mana antara rok mini sama kerudung yang mudah dirayu, mudah digoda? Ternyata wanita berkerudung lebih mudah digoda. Sekali lagi yang saya bicarakan adalah wanita berkerudung Kristen. Saya tidak tahu yang di luar Kristen mudah apa enggak, tapi faktanya yang Kristen berkerudung itu lebih mudah dipoligami, lebih mudah digoda karena memakai budaya Arab. Di sana mereka ngikut nabi-nabi katanya. Nabi-nabi juga poligami, enggak apa-apa. Loh, Alkitab kan nggak boleh, ajaran kami tidak hanya Alkitab. Ingat ya, ortodok itu kitabnya banyak. Selain Alkitab dia punya banyak, makanya begini kan, demi nama Bapa, ya toh, masih pakai tanda begini tapi Kristen, bukan Katolik, bukan. Pakai kerudung, ya toh, pakai mantra-mantra lah, pakai simbol-simbol tongkat dan lain sebagainya, ya toh. Ini salah satunya pakai bewok, ya toh. Makanya laki-laki yang masuk di ortodok kebanyakan bewokan, ya toh. Ya sama, ya toh, kalau wanita pakai kerudung karena inferior, ya toh, inferior, yang bewokan itu juga inferior, ya. Coba Anda tanya kepada pendeta-pendeta dari ortodok yang jenggotan bewokan, suruh debat berani nggak? Enggak. Ya. Ya, bewok doang kelihatan serem, tapi suruh debat nggak berani dia. Ya melambe. Sorry ya, katanya. Padahal jenggotnya banyak. Merasa inferior ya. Terus dia lampiaskan dengan bewok, dengan jenggot di mana-mana gitu ya. Sama dengan wanitanya merasa inferior, dia tutupi ini tetapi alisnya dikerok atau ini pakai eyeshadow, ininya bibirnya ya. Lebih mudah digoda. Jadi bro, dari mualaf saya sudah jawab pertanyaan Anda. Mana yang lebih mudah digoda antara wanita berkerudung dengan wanita pakai rok mini? Mana yang lebih mudah? Ternyata berkerudung lebih mudah digoda. Saya bicara Kristen, wanita Kristen yang berkerudung. Fakta, ini fakta Kristen Arab berkerudung, termasuk Kristen di Yahudi dan agama Yahudi juga berkerudung, ya toh, termasuk Kristen Ortodok di Indonesia juga berkerudung, terutama yang udah
berkeluarga dan sudah masuk di usia-usia 40 ke atas. Tapi yang muda-muda sih ya enggak lah ya. Kebanyakan nggak mau berkerudung. Oke, bro, kita tetap Indonesia, tetap Pancasila, tetap boleh menyatakan seperti ini, ngobrol-ngobrol santai seperti ini boleh ya. Bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Kita saudara-saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Dari Bro Mu'alaf kalau Anda mau ikut debat silahkan, hari Sabtu ada debat lewat Zoom ya. Kalau mau ketemu sama HTD ini paling mudah, HTD kan di Jakarta orangnya ya, paling mudah ya. Siang ini kami juga mau ketemu dengan orang untuk berdialog juga ya. Saya ketemu dengan siapa saja ya. Baik, yang mau ikut baptisan nanti tunggu acara-acara baptisannya ya, karena ini masih COVID ya, era PSBB. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS Ciamik.